Kita lihat di samping, huruf kha termasuk salah satu huruf izhar halqi. Untuk huruf menjadi mad iwad, dia mad iwad. Nah, ciri-ciri mad iwad itu seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak dan Ibu, saudara semuanya masih terbata-bata dalam membaca Al-Quran, belum lancar dalam membaca Al-Quran, kemudian juga belum memahami ilmu tajwid? Mari belajar mengaji Al-Quran bersama kami. Akan kami jelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan, sehingga dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, maka insya Allah Bapak dan Ibu, saudara semuanya langsung dapat memahami ilmu tajwid Al-Quran dengan mudah. Kemudian insya Allah langsung dapat praktek dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran di surah apapun dan di ayat manapun. Kemudian bagi Bapak dan Ibu, saudara semuanya yang masih belum lancar dalam membaca Al-Quran, dengan kita mempelajari ilmu tajwid, maka insya Allah secepatnya akan bisa segera lancar. Namun sebelum itu kami doakan terlebih dahulu, semoga Bapak dan Ibu, saudara semuanya senantiasa dalam keadaan sehat, dipermudah segala urusannya, dikabulkan segala hajat-hajatnya, dan senantiasa dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan rezeki yang berlimpah ruah dan juga barakah. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, langsung kita mulai belajar mengaji Al-Qur'annya. Kita kali ini akan belajar mengaji Al-Quran dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, yakni pada surah Al-Baqarah ayat 239. Sekarang akan kami bacakan terlebih dahulu dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in farijalan aw rukbana fa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Sekarang mari kita bahas tajwidnya dengan pelan-pelan. Namun sebelum itu, seperti biasa, ada beberapa hal yang kami sampaikan di awal supaya nanti lebih memudahkan Bapak dan Ibu, saudara semuanya dalam memahami penjelasan tajwid yang kami sampaikan. Yang pertama, kalau nanti kami katakan huruf sebelumnya, maka yang kami maksud itu adalah huruf yang berposisi sebelah kanan daripada suatu huruf. Kemudian kalau nanti kami katakan huruf setelahnya, maka yang kami maksud adalah huruf yang berposisi sebelah kiri daripada suatu huruf. Baik, di sini yang pertama fa in khiftum. Di sini ada huruf nun sukun, ini huruf nun. Tanda sukun itu seperti ini. Huruf sukun itu biasa disebut juga dengan huruf mati. Jadi nanti kalau ada yang mengatakan ini huruf hijaiyah sukun, ini huruf hijaiyah mati, itu maksudnya sama saja. Huruf nun sukun setelahnya adalah huruf kha. Tadi di awal sudah kami katakan kalau kami mengatakan huruf setelahnya, maka yang kami maksud adalah huruf yang berposisi sebelah kiri daripada suatu huruf.
Ini huruf nun sukun. Huruf setelahnya mana? Huruf setelah nun sukun ini mana? Berarti yang di sebelah kiri daripada huruf nun. Mana sebelah kiri huruf nun? Berarti huruf kha ini. Jadi ini huruf nun sukun, setelahnya adalah huruf kha atau huruf nun sukun yang berjumpa dengan huruf kha. Namun sebelum itu perhatikan dulu di samping. Kalau kita membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan huruf nun sukun atau berjumpa dengan salah satu tanda baca tanwin. Tanda baca tanwin itu bentuknya ada 3 itu. Yang nomor 1 baris 2 di atas, fathatain. Yang nomor 2 baris 2 di bawah, kasrotain. Yang nomor 3 dommatain. Intinya setiap kita membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan huruf nun sukun atau berjumpa dengan salah satu tanda baca tanwin, maka kita perhatikan huruf setelahnya itu huruf apa. Maka terjadilah suatu hukum tajwid. Contohnya di sini. Huruf nun sukun setelahnya adalah huruf kha. Jadi untuk menentukan hukum tajwidnya itu hukumnya apa, maka huruf setelahnya ini yang harus kita ketahui. Ini huruf nun sukun, setelahnya adalah huruf kha. Kita lihat di samping. Huruf kha termasuk salah satu huruf izhar halqi. Untuk huruf-hurufnya itu silahkan saudara hafal, supaya nanti saudara bisa menguasai hukum tajwidnya begitu. Jadi nun sukun berjumpa dengan huruf kha, hukumnya izhar halqi, dibaca jelas, tidak berdengung. Jadi huruf nunnya itu dibaca jelas. Fa'in begitu. Kemudian tidak didengungkan. Jadi karena dia tidak didengungkan ya atau tidak digunakan, jadi baca pendek saja. Fa'in khiftum begitu. Jangan dibaca fa'in khiftum, jangan, pendek saja. Fa'in khiftum, begitu. Kemudian di sini ada huruf fa, dia sukun. Huruf fa itu salah satu huruf yang memiliki sifat hamas. Jadi kalau kita mengucapkan huruf fa, maka ada napas yang mengalir ketika kita mengucapkannya. Ada napas yang kita alirkan. Fa fi fu af. Fa fi fu, jangan papi pu, jangan, tapi dia harus ada nafas yang mengalir. Fa fi fu begitu. Jadi ini kita baca nih fa in khif begitu. Khiftum, jangan khiftum jangan, tapi harus ada nafas yang mengalir. Fa in khiftum begitu. Kemudian di sini ada huruf mim sukun. Ini huruf mim. Tanda sukun tuh seperti ini ya. Setelahnya adalah huruf fa. Kita lihat di samping. Hukum mim sukun itu ada 3. Sekarang fokus yang di nomor 3, yang izhar syafawi. Jadi kalau kita membaca Al-Quran kemudian berjumpa dengan huruf mim sukun, kemudian setelah mim sukun itu bukan huruf ba, bukan huruf mim, maka semua hukumnya namanya izhar syafawi. Ini huruf mim sukun, setelahnya adalah huruf fa, bukan huruf ba, bukan juga huruf mim, maka semua hukumnya namanya izhar syafawi. Jadi nanti kalau misalkan ada huruf mim sukun setelahnya huruf dal, mim sukun setelahnya huruf roh, semuanya itu namanya izhar syafawi. Terkecuali ada mim sukun berjumpa dengan huruf ba, mim sukun setelahnya huruf mim, baru bukan izhar syafawi. Tapi kalau ada huruf mim sukun seperti ini, setelahnya huruf fa atau huruf yang lainnya, bukan huruf ba, bukan huruf mim, maka hukumnya izhar syafawi. Karena dia izhar maka dibaca jelas, tidak berdengung. Baca pendek saja. Fa in khiftum farija, jangan dibaca tum farija, jangan, pendek saja. Tum farija begitu. Kemudian di sini ada huruf ra. Huruf ra memiliki tanda baca kasroh. Baris 1 ke bawah ini namanya tanda baca kasroh atau harokat kasroh. Huruf ra memiliki tanda baca kasroh, maka dibaca tarkik, dibaca tipis, sehingga pangkalisan kita itu tidak naik terangkat ke atas. Huruf ro-nya kita tipiskan. Farija, farija begitu. Kemudian ja dibaca panjang. Sekarang perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3. Kalau kita membaca Al-Quran
berjumpa dengan huruf alif. Nah, mana huruf alifnya? Ini huruf alif nih. Ini huruf alif yang disambung dengan huruf jim ini. Nah, huruf alif yang disambung dengan huruf ja ini. Nah, nih. Kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf alif, maka kita perhatikan huruf sebelumnya. Kalau ada huruf alif, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka huruf yang memiliki tanda baca fathah yang berposisi tepat sebelum huruf alif maka dia dibaca panjang. Nah, jadi ini huruf alif nih. Nah, tadi kalau kami mengatakan huruf sebelumnya di awal tadi, maka berarti huruf yang berposisi sebelah kanan daripada suatu huruf. Ini huruf alif. Nah, mana huruf sebelumnya? Dan berarti yang di sebelah kanan daripada huruf alif ini mana? Huruf ja ini. Nah, ja dibaca panjang karena di sini ada alif. Sebelumnya nih ada huruf yang memiliki tanda baca fathah. Baris satu ke atas ini namanya tanda baca fathah atau harokat fathah. Jadi secara singkatnya rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3 itu huruf alif pasangannya adalah tanda baca fathah sehingga huruf sebelumnya dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Farija, 2 harokat itu untuk lebih mempermudah kita dalam belajar. Kira-kira panjangnya 2 ketukan, 1, 2. Farijalan au rukbana. Ketukan itu hanya sarana saja untuk mempermudah kita dalam belajar, dan ketukannya pun tergantung dengan tempo bacaan kita. Untuk dalam hal ini silakan baca juga pada keterangan deskripsi video. Kemudian lan, nah di sini tanda baca tanwin, setelahnya adalah huruf hamzah. Nah, tadi di awal sudah kami jelaskan kan, kalau membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf nun sukun atau salah satu tanda baca tanwin, kita perhatikan huruf setelahnya, terjadilah hukum tajwid. Ini tanda baca tanwin, setelahnya adalah huruf hamzah. Nah, jadi bagi yang belum tahu, kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf alif tapi dia memiliki tanda baca, huruf alif yang memiliki tanda baca itu bukan huruf alif, huruf hamzah. Kalau huruf alif itu dia tidak bisa menerima tanda baca. Nah, contohnya seperti ini, seperti ini, ini huruf alif nih. Tapi kalau ada huruf alif kemudian dia memiliki tanda baca atau memiliki harokat, maka itu adalah huruf hamzah. Jadi huruf hamzah itu bisa juga ditulis dalam bentuk alif yang memiliki tanda baca seperti ini. Jadi ini tanda baca tanwin, setelahnya adalah huruf hamzah. Nah, jadi huruf hamzah ini yang wajib kita ketahui, yang harus kita ketahui supaya kita bisa tahu hukum tajwidnya itu apa begitu. Kita lihat di samping. Nah, huruf hamzah masih termasuk huruf izhar halqi. Maka tanda baca tanwin yang bertemu dengan huruf hamzah atau tanda baca tanwin yang setelahnya huruf hamzah, hukumnya izhar halqi. Maka dibaca jelas, tidak berdengung. Baca pendek saja karena dia tidak berdengung. Baca farijalan lan au rukbana. Jangan dibaca lan. Nah, jangan, tapi dibaca pendek saja. Lan au rukbana begitu. Kemudian di sini ada huruf waw sukun. Ini huruf waw, tanda sukun tuh seperti ini. Kalau kita membaca Al-Qur'an berjumpa dengan huruf waw sukun, kemudian sebelum huruf waw sukun ini ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, ada huruf waw sukun. Nah, sebelumnya memiliki tanda baca fathah nih. Nah, nih. Ada huruf waw sukun, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah. Maka huruf waw sukunnya ini adalah huruf lin. Nah, jadi cara mengucapkannya itu lunak, mudah ya, tidak memberatkan lisan. Nah, dilunakkan saja. Au rukbana. Karena dia lunak, jangan ditekan-tekan, lunak. Au rukbana begitu. Kemudian huruf ro yang memiliki tanda baca dhammah, ini huruf ro. Nah, ini tanda baca dhammah namanya nih atau harokat dhammah. Huruf ro memiliki tanda baca dhammah, maka
dibaca tabkhim, dibaca tebal, sehingga pangkal lisan kita itu naik terangkat ke atas ketika kita mengucapkannya. Huruf ro-nya kita tebalkan. Au rukbana, begitu. Kemudian di sini ada huruf kaf. Dia nih sukun. Nih. Huruf kaf ini juga termasuk salah satu huruf yang memiliki sifat hamas. Jadi ketika kita mengucapkannya maka ada napas yang mengalir. Tapi kalau huruf kaf itu dia seperti memercik saja alirannya itu. Au begitu. Rukbana, seperti memercik. Tapi jangan dibaca rukok, jangan. Karena huruf kaf ini dia bukan huruf qalqalah, dia hanya huruf hamas begitu. Jadi kita baca ruk, seperti percikan napas. Rukbana, begitu. Kemudian ba dibaca panjang. Sekarang perhatikan lagi rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3. Kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf alif, ini huruf alif nih yang disambung dengan huruf ba. Kalau membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf alif, kita perhatikan huruf sebelumnya. Ada huruf alif, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah. Maka huruf yang memiliki tanda baca fathah yang berposisi tepat sebelum huruf alif, maka dia dibaca panjang. Ini huruf alif yang disambung dengan huruf ba. Sebelumnya di sini ada huruf ba memiliki tanda baca fathah, dia berposisi tepat sebelum huruf alif, maka dia dibaca panjang. Sehingganya ba dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Au rukbana, begitu. Kemudian ini kalau misalkan kita tidak berhenti, tidak berwakaf kita, tidak berhenti di na ini, tidak berhenti di sini, kita langsung bacanya au rukbana faidha, maka ini menjadi hukum bacaan ikhfa karena tanda baca tanwin setelahnya adalah huruf fa. Sedangkan huruf fa ini kita lihat di samping dia termasuk pada huruf ikhfa. Ikhfa hakiki awsat. Akan tetapi tadi kita membacanya itu berhenti tepat di huruf nun. Nah, kalau kita membaca Al-Quran berhenti tepat di huruf nun ini, maka kita baca au rukbana, menjadi mad iwad dia, mad iwad. Nah, ciri-ciri mad iwad itu seperti apa? Nah, perhatikan di sini. Ciri-ciri mad iwad itu kalau kita membaca Al-Quran, kita berjumpa dengan huruf alif. Ini huruf alif nih yang disambung dengan huruf nun. Huruf alif. Kemudian sebelum huruf alif ada huruf yang memiliki tanda baca fathatain. Nah, ini baris 2 ke atas, fathatain. Jadi kalau baca Al-Quran berjumpa dengan huruf alif. Sebelum huruf alif ada huruf yang memiliki tanda baca baris 2 seperti ini. Nah, baris 2 di atas huruf seperti ini. Nah, kemudian kita berhenti atau berwakaf tepat di huruf yang memiliki tanda baca baris 2 seperti ini. Nah, maka terjadilah mad iwad. Nah, jadi cara membacanya itu tanda baca tanwinnya ini dirubah menjadi tanda baca fathah. Ini kan tanda baca fathatainnya ini dirubah menjadi tanda baca fathah. Jadi kita baca au rukbana. Jangan dibaca au rukbanan, jangan, tapi dibaca au rukbana seperti itu. Mad iwad. Panjangnya 2 harokat juga. Kemudian di sini ada tanda waqaf jim. Ini namanya waqaf jaiz. Jadi kita kalau menemukan tanda waqaf jaiz seperti ini, maknanya itu kita boleh berwaqaf, boleh juga diwasolkan. Boleh berhenti di sini, monggo silahkan. Kalau misal kita berhenti au rukbana, silahkan. Kalau misalkan mungkin napas kita sampai, tidak berhenti kita sambung bacanya, kita teruskan juga tidak apa-apa. Jadi kalau menemukan tanda waqaf jaiz seperti ini terserah kita, mau berhenti, mau berwaqaf atau tidak, mau berhenti atau tidak, terserah kita. Kemudian faidha, dza dibaca panjang. Ini namanya adalah mad jaiz munfasil. Namun sebelum itu perhatikan terlebih dahulu rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3 lagi. Kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf alif,
Ini huruf alif nih. Nah, kemudian sebelum huruf alif ada huruf yang memiliki tanda baca fathah nih. Baris satu ke atas di tanda baca fathah. Ada huruf alif, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah. Maka huruf yang memiliki tanda baca fathah yang berposisi tepat sebelum huruf alif, maka dia dibaca panjang. Nah, sehingganya dza dibaca panjang. Nah, seperti rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3. Pada awalnya ini namanya mad tabi'i. Kemudian mad tabi'inya nih berjumpa nih dengan huruf hamzah, tapi dia di lain kata atau di lain kalimat. Maka namanya berubah dia menjadi mad jaiz munfasil. Panjangnya mad jaiz itu 4 harokat, boleh juga 5 harokat. 4 harokat atau kira-kira 4 ketukan, 1, 2, 3, 4. Atau 5 harokat atau kira-kira 5 ketukan. Ketukan itu sekali lagi kami ulang hanya sarana saja untuk mempermudah kita dalam belajar. Ketukannya pun tergantung tempo bacaan kita. Untuk soal ketukan ini, untuk lebih lengkapnya silakan baca di kolom deskripsi video. Fa'idza amintum, di sini ada huruf nun sukun. Ini huruf nun tanda sukun tuh seperti ini. Setelahnya adalah huruf ta. Nah, kita lihat huruf ta ini huruf apa untuk menentukan hukum tajwidnya. Kita lihat di samping huruf ta termasuk salah satu huruf ikhfa hakiki dan dia termasuk kepada ikhfa hakiki aqrab. Nah, kenapa dikatakan aqrab? Karena makharijul huruf nun dengan huruf ta ini dia dekat, maka dikatakan aqrab. Nah, itu huruf ikhfa hakiki aqrab ada 3 tuh yang kami lingkari warna biru. Nah, maka cara membacanya tuh disamarkan, kemudian juga dia didengungkan. Karena dia aqrab, maka kadar ikhfanya atau kadar samarnya itu dia tinggi. Nah, jadi kira-kiranya tuh lebih condong berbunyi n, tapi dia disamarkan. Nah, amintum begitu. Jangan dibaca amintum, jangan, tapi dibaca amintum. Kemudian dia didengungkan atau digunnahkan. Jadi maksudnya dengung atau gunnah itu sama saja. Karena dia didengungkan, jadi suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Amintum. Nah, di bagian milnya tuh yang kita tahan, kita panjangkan sejenak. Amintum fadhkurullah, begitu. Kemudian di sini ada huruf mim sukun. Ini huruf mim tanda sukun tuh seperti ini. Setelahnya adalah huruf fa. Kita lihat di samping. Hukum mim sukun ada 3. Fokus lagi yang di nomor 3, yang izhar syafawi. Ada huruf mim sukun, setelahnya adalah huruf fa. Ada huruf mim sukun, setelahnya adalah huruf fa. Bukan huruf ba, bukan huruf mim. Nah, berarti semua itu hukumnya namanya izhar syafawi. Sudah detail tadi kami jelaskan di awal. Jadi cara membacanya itu mudah. Cara membacanya itu tidak berdengung, maaf. Cara membacanya tidak berdengung ya. Jelas tidak berdengung. Amintum fadhkurullah fad. Jangan dibacakan, jangan dipanjangkan. Tum fadhkuru, jangan, tumnya tuh jangan dipanjangkan, pendek saja. Tum fadhkurullah begitu. Nah, kemudian di sini ada huruf ra memiliki tanda baca dhammah. Nah, huruf ra memiliki tanda baca dhammah atau harokat dhammah, maka tadi cara membacanya apa? Dibaca tafkhim, dibaca tebal. Sehingganya pangkalisan kita naik terangkat ke atas, huruf ra-nya kita tebalkan. Fadhkurullah begitu. Kemudian di sini ada lafaz Allah. Kalau kita membaca Al-Qur'an berjumpa dengan lafaz Allah, kemudian sebelum lafaz Allah itu ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah atau fathah. Ini lafaz Allah. Sebelumnya nih. Nah, coba kita ke bawahkan dulu. Nah, biar lebih jelas. Kalau membaca Al-Quran kita berjumpa dengan lafaz Allah nih. Kemudian sebelum lafaz Allah ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah. Maka lafaz Allahnya dibaca
tebal, dibaca tafkhim sehingga dibaca fadhkurullah. Jangan dibaca fadhkurullah, kurullah, jangan, tapi ditebalkan fadhkurullah begitu. Jadi yang dapat menebalkan lafaz Allah itu ada dua bentuk tanda baca. Ada dua bentuk tanda baca yang dapat menebalkan lafaz Allah. Yang pertama adalah tanda baca dhammah. Kemudian juga ada tanda baca fathah. Nah, bentuknya tuh seperti ini tanda baca fathah. Jadi kalau membaca Al-Quran kita berjumpa dengan lafaz Allah, kemudian sebelum lafaz Allah ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah atau tanda baca fathah, maka lafaz Allahnya dibaca tebal, dibaca tafkhim, sehingga kita tebalkan lafaz Allahnya fadhkurullah begitu. Kemudian di sini ada huruf alif lam. Ini huruf alif, ini huruf lam. Setelahnya adalah huruf lam lagi, atau huruf alif lam yang berjumpa lagi nih dengan huruf lam, atau huruf alif lam yang setelahnya adalah huruf lam. Jadi huruf lam yang ini nih, nah, ini huruf apa gitu? Lihat di samping. Nah, huruf lam termasuk salah satu huruf syamsiyah. Maka alif lam berjumpa dengan huruf lam atau alif lam yang setelahnya huruf lam, hukumnya adalah alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah itu biasa disebut juga dengan idgham syamsiyah. Jadi kalau ada yang mengatakan ini idgham syamsiyah, ini alif lam syamsiyah, nah itu sama saja maksudnya. Nah, kenapa kalau dikatakan idgham syamsiyah juga begitu? Karena cara membaca huruf lamnya ini dia dibaca idgham. Jadi huruf lamnya ini kan di sini kan tidak ada tanda bacanya nih. Huruf lam yang ini nggak ada tanda bacanya. Nah, dia nggak dibaca, langsung masuk atau langsung melebur ke huruf yang setelahnya ini yang memiliki tanda baca ini. Jadi bacanya itu dari ru ini, dari ru langsung ke huruf lam yang memiliki tanda baca ini. Jadi kita baca fadhkurullah begitu. Kemudian lafaz Allah dibaca panjang. Nah, sekarang perhatikan tanda mad atau tanda panjang yang di kotak nomor 4. Kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan suatu huruf, kemudian di atas huruf tersebut ada tanda baca fathah berdiri atau alif kecil, maka huruf yang di atasnya memiliki tanda baca fathah berdiri atau alif kecil, maka huruf tersebut dibaca panjang. Tanda baca fathah itu kan bentuknya mereng seperti ini dah, mereng seperti ini, nah, mereng seperti ini. Tapi kalau tanda baca fathah itu bentuknya berdiri seperti ini, berbentuk alif kecil seperti ini, nah maka ini adalah tanda yang mengisyaratkan huruf yang di atasnya memiliki tanda seperti ini, maka dia dibaca panjang. Sehingganya la ini dibaca panjang. Fadhkurullah begitu. Ini adalah mad tabi'i, panjangnya 2 harokat. Jadi mad tabi'i itu bisa ditulis dalam bentuk fathah berdiri seperti ini, bisa juga ditulis dalam bentuk rumus yang kami sampaikan tadi. Kemudian di sini ada tambahan pengetahuan ya. Kalaulah nanti saudara membuka Al-Quran di HP misalnya, atau kami doakan semoga saudara semuanya bisa pergi umroh dan haji ke Tanah Suci, kemudian membuka mushaf Al-Quran di sana. Kemudian ketika membaca Al-Quran, di atas lafaz Allah kok tidak ada tanda panjangnya. Di atas lafaz Allah itu tidak ada tanda alif kecil atau fathah berdiri seperti ini. Nah, maka lafaz Allah harus tetap dibaca panjang. Karena biasanya dalam penulisan Al-Quran Mushaf Madinah itu di atas lafaz Allah tidak ada tanda seperti ini. Nah, tanda mengisyaratkan panjang seperti ini tidak ada biasanya. Tapi lafaz Allah harus tetap dibaca panjang. Itu tambahan pengetahuan saja. Fadhkurullaha kama, ma dibaca panjang. Nah, sekarang perhatikan lagi rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3. Kalau membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf alif, ini huruf alif yang disambung dengan huruf mim. Baca Al-Quran kita berjumpa dengan huruf alif, kemudian sebelum huruf alif ada huruf yang memiliki tanda baca fathah. Maka
huruf yang memiliki tanda baca fathah yang berposisi tepat sebelum huruf alif maka dibaca panjang. Sehingganya ma dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Kama 'allamakum ma. Di sini ada huruf mim sukun. Ini huruf mim tanda sukun tuh seperti ini. Setelahnya adalah huruf mim atau huruf mim sukun yang berjumpa dengan huruf mim. Nah, kita lihat di samping. Hukum mim sukun itu ada 3. Sekarang fokus yang di kotak nomor 2 yang idgham mimi. Jadi kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf mim sukun, ini huruf mim tanda sukun tuh seperti ini. Huruf mim sukun yang setelahnya adalah huruf mim, ini huruf mim sukun, setelahnya nih masih huruf mim lagi. Huruf mim sukun berjumpa dengan huruf mim atau huruf mim sukun setelahnya huruf mim, maka hukumnya idgham mimi, maka dibaca berdengung. Jadi suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. 'Allamakum malam. Kumnya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak karena dia didengungkan. Kum malam, nah, begitu. Kemudian ma dibaca panjang. Sekarang perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3 lagi. Kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf alif. Nah, ini huruf alif. Nah, kemudian sebelum huruf alif ada huruf yang memiliki tanda baca fathah. Maka huruf yang memiliki tanda baca fathah yang berposisi tepat sebelum huruf alif maka dia dibaca panjang. Nah, seperti rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3. Ma dibaca panjang, mad tabi'i panjangnya 2 harokat. 'Allamakum malam. Di sini ada huruf mim sukun, ini huruf mim tanda sukun tuh seperti ini. Setelahnya adalah huruf ta. Nah, kita lihat lagi di samping. Hukum mim sukun ada 3. Sekarang fokus yang di nomor 3 izhar syafawi. Kalau ada huruf mim sukun setelahnya bukan huruf ba, bukan huruf mim, maka semua hukumnya namanya izhar syafawi. Ini huruf mim sukun setelahnya adalah huruf ta, bukan huruf ba, bukan huruf mim, maka hukumnya izhar syafawi. Baca jelas, tidak berdengung, pendek saja kita baca. Lam takunu, begitu. Jangan dibaca lam takunu, jangan, pendek saja. Lam takunu, nah, begitu. Kemudian ku dibaca panjang. Sekarang perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 2 yang di tengah. Kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf waw sukun, ini huruf waw tanda sukun tuh seperti ini. Kemudian sebelum huruf waw sukun ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah. Maka huruf yang memiliki tanda baca dhammah yang berposisi tepat sebelum huruf waw sukun maka dia dibaca panjang. Nah, ini huruf waw tanda sukun tuh seperti ini. Nah, sebelumnya nih ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Nah, jadi secara singkatnya rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 2 itu huruf waw sukun pasangannya adalah tanda baca dhammah sehingga huruf sebelumnya dibaca panjang. Aku dibaca panjang, takunu. Nu juga sama dibaca panjang juga. Masih di rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 2. Karena di sini ada huruf waw sukun, ini huruf waw tanda sukun tuh seperti ini. Sebelumnya nih ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah, sehingga huruf tersebut dibaca panjang, sehingganya nu dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Takunu ta'lamun. Mun juga dibaca panjang. Ini namanya mad arid li sukun. Namun sebelum itu perhatikan dulu lagi rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 2. Membaca Al-Quran kita berjumpa dengan huruf waw sukun. Ini huruf waw tanda sukun tuh seperti ini. Sebelumnya nih ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini pada awalnya namanya mad tabi'i, pada awalnya. Kemudian mad tabi'i yang berjumpa dengan huruf yang kita sukunkan atau yang kita matikan, maka namanya dia berubah menjadi mad arid li sukun. Panjangnya boleh 2 harokat, boleh 4 harokat hingga 6 harokat. Yang terpenting konsisten dalam sekali bacaan. Maksudnya konsisten, sekali kita membaca Al-Quran, kita buka Al-Quran nih. Kalau kita membuka Al-Quran berjumpa mad arid li sukun, kita baca 2 harokat sampai ke bawah semua mad arid li sukunnya kita baca 2 harokat. Ketika kita membuka Al-Quran, baca Al-Quran kita, kalau di atas berjumpa mad arid li sukun kita baca 4 harokat, sampai ke bawah kita baca 4 harokat juga. Harus sama, harus konsisten, tidak boleh selang-seling dia. Di atas dibaca 2, di bawah dibaca 4, bawah lagi dibaca 6, tidak boleh. Harus sama begitu, panjangnya harus sama. Mana huruf yang kita sukunkan? Huruf nun. Ini kalau kita berhenti atau berwakaf tepat di huruf nun, kita baca ta'lamun.
Jangan dibaca ta'lamuna, jangan, tapi dibaca ta'lamun, begitu. Kenapa kok huruf nun ini kita sukunkan atau kita matikan? Jadi kalau kita membaca Al-Quran, kemudian kita berhenti atau berwakaf tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, maka huruf tersebut harus kita sukunkan, harus kita matikan. Ini kita membaca Al-Quran, kemudian kita berhenti nih tepat di huruf nun. Sedangkan huruf nun kan tidak dibaca panjang, makanya kita sukunkan atau kita matikan, sehingga dibaca ta'lamun, begitu. Jangan dibaca ta'lamuna, jangan, tapi dibaca ta'lamun. Sekarang kita ulang bersama-sama sekali lagi dari awal. Fa in khiftum farijalan aw rukbana fa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Cukup sekian pembelajaran kita pada kali ini. Supaya tidak sia-sia dengan apa yang telah kita pelajari, maka senantiasalah menyempatkan waktu untuk membuka Al-Quran dan membacanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.